Welcome back to my YouTube channel Yuk Belajar Bersama Panji. Sebelum lanjut ke topik kita hari ini, jangan lupa ya untuk di subscribe, like, and comment. And semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang professional seller atau menjadi seorang penjual yang handal dalam restoran bisnis. Seperti kita ketahui bersama bahwa menjadi penjual atau salesperson adalah tanggung jawab setiap orang, dan setiap orang bisa untuk menjadi salesperson jika mau belajar dan melatih diri. Ingat ya, para sahabat, there is no stupid person, there is only a lazy person. Then, are you ready? Let's get it on. Sebelum kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya kita mengerti dulu tujuan atau objektif yang bisa kita dapatkan atau kita tuju untuk mempelajari bahasan kali ini. Jadi objektif atau tujuan yang pertama adalah, jadi kita tahu nih, know and understand how to sell in professional way by getting as much money from the guest without impacting guest satisfaction. Nah, di sini kita bisa menjelaskan bahwa kita harus mengerti bagaimana menjual sesuatu dan mendapatkan uang dari customer kita tanpa mempengaruhi kepuasan dari tamu tersebut. Nah, di sini juga objektif yang kedua adalah form long-term relationship with consistency satisfied customer, and then encouraging sales and repeat sales to ensure long-term growth. Jadi di sini artinya adalah bahwa kita tetap menjaga relationship atau hubungan baik dengan customer dan berusaha mendapatkan penjualan dan juga untuk bisa mendapatkan repeat bisnis kembali dengan tamu tersebut. Sebelum kita lanjut untuk ke topik selanjutnya, alangkah baiknya kita tahu dulu apa ini manfaat dari upselling atau suggestive selling atau become the professional seller ini for me atau for you. Jadi what is for me? Jadi yang pertama adalah great revenue which will impact our service charge. Of course, jadinya ketika kita sudah bisa melakukan upselling dengan benar dan baik, revenue tinggi dan otomatis service charge akan tinggi. Yang selanjutnya adalah improvement in guest satisfaction which allowing us to get repeating business. Nah, bisnis kita bakalan mendapatkan bisnis yang berulang-ulang dari tamu yang sama. Dengan adanya tamu sama yang datang, kita bisa lebih mengantisipasi kebutuhan mereka, dan itu akan memungkinkan kita untuk mendapatkan their satisfaction more easy. Yang selanjutnya adalah more chance atau apa istilahnya ya, more opportunity untuk mendapatkan extra tips from the customer. Jadi kurang lebih seperti itu. Alright, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang true fact atau kejadian nyata yang terjadi di lapangan tentang opini atau apa yang ada di mindsetnya kita. Yang pertama adalah customer don't know what they want since they don't know the product and value. Jadinya di sini jelas sekali bahwa sebenarnya tamu tuh nggak tahu apa yang mereka mau. Mereka tidak tahu the product kita apa, dan mereka tidak tahu value atau nilai produknya dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, staff are not confident in talking and then selling the product. Yes. Jadi di sini bahwa karyawan kita atau member kita, staff member itu confidentity-nya kurang dalam berbicara dan dalam hal menjual sebuah produk. Terus yang ketiga adalah stop thinking that upselling is getting customer money as much as possible. Yang artinya adalah staff tersebut atau tim member kita menganggap bahwa upselling itu cuma sekedar untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Terus yang terakhir adalah customer unhappy because they think that we manipulate and rob their money. Jadi di sini bahwa tamu itu merasa tidak senang karena mereka merasa bahwa kita memanipulasi mereka
dan merampok uang mereka. Jadi sudah jelas ya dengan true fact atau kenyataan ini. Alright, untuk menjadi seorang professional seller atau penjual yang profesional, kita harus tahu beberapa istilah penting. Jadi di sini ada 3 istilah penting yang harus kita paling tidak mengerti. Yang pertama adalah upselling, yang kedua adalah cross selling, dan yang ketiga adalah suggestive selling. Upselling is when you call a person attention to an item of greater quality and cost. Jadi kita mencari perhatian dari tamu ini untuk biar mereka memperhatikan sesuatu yang mempunyai quality lebih dan nilai yang lebih. Jadi di sini lebih ke sesuatu yang lebih mahal. Seperti dijelaskan di bawahnya adalah upselling is more to money oriented by getting as much money as possible. Jadi sudah jelas sekali bahwa lebih ke untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah cross selling. Cross selling is when we sell product from venue to the other venue or outlet. Jadi di sini kita as a team member, we have to help other department or other outlet which is still in one family as one company. Jadi di sini adalah salesman is tanggung jawab, as a salesman adalah tanggung jawab setiap orang. Misalkan contohnya, misalkan ada promoting program event atau promosi dari satu venue ke venue yang lainnya. Misalkan program A dari venue 1 akan dijelaskan oleh venue 2. Demikian juga venue 2 akan menjelaskan program atau event dari venue 1. Yang selanjutnya adalah suggestive selling. Ini adalah the most professional technique dalam hal untuk bisa menjadi seorang professional seller. Nah, di sini ketika kita sudah bisa melakukan suggestive selling, kita sudah bisa mendefinisikan diri kita as a consultant. Jadi orang yang bisa mengkontrol atau mendirect atau mengarahkan tamu untuk bisa memilih item atau produk yang cocok dengan kebutuhan mereka. Upselling is a sales technique permitting to increase revenue with the same numbers of covers, therefore increasing a restaurant guest check average. Sudah jelas sekali bahwa teknik yang memungkinkan kita untuk meningkatkan revenue dengan jumlah tamu yang sama. Jadi di sini kita bakalan lebih fokus ke meningkatkan average guest check. Berikutlah contoh yang paling basic tentang upselling. Contoh di restoran. When guests order steak, we offer the most expensive red wine that we have. Sometimes we don't really see that wine is matching with the steak, sauce or etc. Yang kedua adalah misalkan di bar. When guests order beer, we will offer them bucket of beer. Sometimes here we need to be more wise when we lebih bijaksana dalam melihat tamu. Misalkan kalau kita tahu tamunya cuma sendiri, apakah itu cukup bijak untuk menawarkan bir bucket yang isinya 5 biji. Jadi kelihatan di sini jelas contohnya. Dan mungkin juga contoh yang ketiga dari bar, misalkan kita tamunya mau order beer, kita akan menawarkan the most expensive beer. Misalkan kita punya imported beer yang sangat mahal dan sometimes kita tidak tahu apakah guest suka dengan beer tersebut. Nah, itu contoh ketiga dari upselling. Sekarang kita akan membahas lebih ke suggestive selling. Seperti yang saya bilang, suggestive selling adalah teknik yang harusnya kita bisa
pakai dan implementasikan setiap hari in order to be a good or professional seller, menjadi seorang penjual yang profesional. Jadi bisa dijelaskan di sini bahwa suggestive selling adalah sell technique where the employee asks the customer if they would like to include an additional purchase or recommend a product which might suit with the client. Jadi di sini like suggestive, dan dia mengarahkan tamunya. Suggestive selling is used to increase the purchase amount of the client and revenue of the business. Pada intinya di sini, suggestive selling dan upselling mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan revenue of the business. Berikut adalah contoh basic example yang ada di restoran and bar untuk suggestive selling. Basically, kita akan memakai beberapa word or verbiage or something yang seperti kita lihat pada contoh di bawah ini. Contoh, I can recommend to this special. For example, whatever the special that you have in the restaurant, kalian bisa menawarkannya. Yang kedua, allow me to recommend something that very special, and then you will certainly like it. It is delicious. Yang ketiga, have you tried our special of the day? For example, barramundi with certain sauce and etc. It's juicy and delicious. Terus yang selanjutnya adalah misalkan kita menawarkan wine. Would you like to have our rope binder Shiraz will be perfect with your black pepper sirloin steak, as the Shiraz has berries and pepper flavor they got along with. Jadi kelihatan beda antara bagaimana kita menawarkan sesuatu menggunakan tekniknya suggestive selling dan menggunakan tekniknya dari upselling tersebut. Berikut ini adalah gambar atau istilahnya adalah suara hati dari customer kita. Seperti yang ditulis di sana bahwa how many times that you have gone to a restaurant and did not like the dish that you ordered and wish someone would have told you what to order. Sekali lagi ini bukti bahwa most of the guests they don't know what to order, they don't know our product. Jadi memang tugasnya dari kita sebagai seorang professional seller untuk mengarahkan tamu, melihat apa yang tamu perlukan supaya bisa tamunya mendapatkan sesuatu yang benar-benar fit dengan apa yang mereka mau dan butuhkan. Pada bagian ini kita akan lebih membahas tentang customer psychology. Jadi gimana sih customer itu? Jadi sebelum kita melakukan upselling, suggestive selling, and etc. become a professional seller, yang pertama adalah customer is in a buying mode. Jadi kita harus bisa melihat di sini, apakah customer in the buying mood. Kita harus bisa melihat berdasarkan body language and then whatever the signage, whatever the gerak-gerik dan segalanya, kita bisa melihat sejauh mana kira-kira buying moodnya tamu tersebut. Jadi harus hati-hati dalam hal ini untuk melihat sejauh mana kita bisa mengupsell ke mereka. Yang kedua, he already has made up his mind and is open to any suggestion that will help him. Jadi di sini juga harus hati-hati. Kadang-kadang tamunya juga udah membuat keputusan atau tamunya masih open dengan any suggestion. Jadi kita juga harus memastikan juga ke tamunya apakah kita boleh mensuggest mereka atau tidak. Jangan sampai tamunya merasa kita ini mengganggu mereka. Yang terakhir adalah it's all rest on your ability to engage, combine with how much trust you have built. Jadi untuk bisa menjadi seorang professional seller dan melakukan suggestive selling, trust harus benar-benar dibangun antara kita dengan customer. Jadi kita harus meng-create sebuah suasana di mana bahwa tamu itu akan merasa bahwa mereka percaya dengan apa yang kita katakan. Jadi trust build merupakan bagian yang sangat penting dalam usaha kita untuk bisa men-suggestive selling dan mendirect atau mengarahkan apapun yang bakalan tamu order. Tentu akan banyak pertanyaan sebenarnya di mana, when, atau kapan, di mana kita harus melakukan upsell atau suggestive selling.
Yang pertama, yang paling penting adalah water. Water itu adalah item yang bisa kita suggest karena water mempunyai cost yang sangat rendah. Yang kedua, aperitif. Aperitif kita suggest customer dengan aperitif, jadinya dengan adanya aperitif itu akan membangkitkan aperitif atau menstimulasi tamu untuk bisa mengorder lebih. Yang selanjutnya adalah appetizer, karena kita tahu bahwa most of the guest itu biasanya kadang-kadang langsung ke main course. Jadi appetizer juga sama fungsinya seperti aperitif untuk meningkatkan appetite dari tamu tersebut. Ini akan memungkinkan kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih diperlukan oleh tamu untuk istilahnya untuk main course-nya. Daily special. Daily special ini merupakan sesuatu yang harus kita upsell, karena ini merupakan harusnya daily special merupakan andalan atau sesuatu yang menjadi signature atau sesuatu yang spesial untuk kita. Jadi kita harapkan daily special ini bakal menjadi sesuatu that can be remembered. Yang selanjutnya adalah wine. Wine adalah sesuatu yang identik dengan makanan. Jadi dengan adanya wine akan meningkatkan experience dari apapun yang dinikmati oleh tamu. Yang selanjutnya adalah dessert. Dessert, coffee, and digestive. Ini adalah bagian yang harus kita mencoba untuk tawarkan ke tamu untuk meningkatkan average check. Berikut adalah beberapa tips atau sesuatu yang harus kita perhatikan in order untuk menjadi seorang professionalism in selling. Yang pertama adalah know all your menu item, taste, preparation, and presentation. Jadi this is more into the product knowledge. Yang kedua adalah know the product name. Jadi of course itu bagian dari product knowledge juga. Know the value of your product. Kita harus bisa menampilkan kenapa orang harus membeli dari item tersebut. Kenapa item tersebut mempunyai value yang tinggi dan mereka worth it untuk membelinya. Yang selanjutnya adalah know the selling price. It's very normal that we have to know how much. Next adalah know at least 2 options when upselling. Jadi in order to do upselling atau suggestive selling, just pick 2 options that we are like very confident to sell. Next is know your guest profile, assess your host with your key customer. Nah, di sini kita bisa juga mengartikan bahwa kita tahu ini jenis tamunya kayak apa, profilnya kayak apa, kurang lebih mereka itu kesukaannya apa. Jadi apakah mereka punya celebration, apakah mereka punya dietary requirement, and etc. Ini juga akan sangat membantu untuk meningkatkan atau membuild trust atau kepercayaan dari tamu ke kita. Jadi kita juga harus memperhatikan physical environment atau consider the environmentnya kita saat ini. Misalkan kita sudah tahu ini bahwa di luar sana udara sangat panas. Jadi avoid untuk memberi hot drink. Misalkan kita tahu di daerah pool, jadi kita bakalan lebih mensuggest ke refreshing fruity drink and etc. Berikut ada beberapa contoh kejadian atau case yang ada di restoran. Yang pertama, someone only ordered roasted chicken as a main course only, and then we can say, would you care for a light crispy spinach salad to start? Ini adalah salah satu bentuk suggestive selling. Jadi kita bisa menambahkan bahwa crispy spinach just perfect enjoy before the main dishes. Yang selanjutnya adalah what kind of margaritas do you have? So we have lime flavored margarita or with tamarind strawberry, but we would suggest you our lime premium margarita, which our most popular margarita made with superior tequila. Nah, di sini mereka mengkombinasikan dengan sangat manis dengan superior tequila plus describe how is this margarita become to be.
gimana margarita itu dideskripsikan. Yang selanjutnya adalah, can I recommend you a sweet wine that would perfectly match with your carrot cake? Nah, di sini juga kelihatan bahwa kita mengarahkan sesuatu ke apa yang tamu perlukan sebenarnya. Sudah jelas sekali, carrot cake is a dessert. Jadi kita akan menawarkan sweet wine yang mungkin bisa fit dengan carrot cake tersebut. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mengekspresikan atau mengungkapkan suggestive selling tersebut. Contoh untuk recommend, kita bisa menggunakan seperti yang tertera di sini bahwa I think you should also get something. Suggest, you might also want to add this item for your main course. For example, french fries that come with your main course, or additional side vegetables will be great come with your main course. Consult, I have a personal experience with this and I urge you to try our something. Next question, have you thought about maybe something that very special? Have you ever tried our special? Do you know about our specialty of the day? Next, ask, would you care for a glass of wine that come with your steak? Would you like something that come with your main course, for example? Jadi ini ada beberapa ekspresi atau beberapa verb atau the wording yang bisa digunakan untuk mengekspresikan beberapa trik yang kita gunakan untuk melakukan suggestive selling. Berikut adalah tips how to describe the dishes. Yang pertama adalah explain taste, texture, or special sauce of the item such as, for example, seperti, jadi kita menjelaskan rasa, teksturnya kayak apa, special sauce yang datang dengan item tersebut. Misalkan kita bisa memakai kata delicious, enak, tasty, herby, spicy, tender, moist, crispy, fresh, icy cold, and etc. Kita bisa menggunakan item-item tersebut. And then yang kedua, how the item cook, such as, for example, kita harus menjelaskan tahu bahwa item tersebut kita grilled, atau kita roasted, atau kita sauteed, deep fried, boiled, steam, and etc. Kita harus menyertakan bagaimana item tersebut dimasak. Yang selanjutnya adalah main item in the dishes, such as, seperti contohnya adalah burger meat, local grow, remain lettuce, homemade spaghetti, boneless chicken, etc. Jadi kita main itemnya kita tambahkan misalkan seperti homemade spaghetti. Jadi kelihatan di situ ada value lebih. Yang kedua, boneless chicken. Kita menjelaskan bahwa chickennya itu memang tidak ada tulangnya sama sekali. Yang selanjutnya local grow romaine lettuce. Jadi kelihatan di sana bahwa itu memang kita emphasize di local grow-nya tersebut. Yang selanjutnya adalah item which come with main dishes. Misalkan item yang datang dengan makanan tersebut, kita harus juga menjelaskan hal itu. Misalkan datang dengan fries, completed with fries, and then come with rice cake, and then completed with steamed rice, or etc. We can just kita bisa menggunakan kata-kata tersebut. Pay attention. Pay attention di sini adalah tugas kita untuk melakukan suggestive selling, tapi juga sangat penting dari kita untuk play dengan situation yang ada. Seperti dijelaskan, direct all communication to the host and pay attention to the cues. Ini untuk misalkan tamu grup. Jadi this mean that if the host frown when you initiate suggestive selling toward him or her, stop suggestive selling immediately and simply present the menu. Nah, di sini pay attention yang dimaksud adalah ketika misalkan ada group dinner, for example group lunch, which is itu dibayar atau di host sama satu orang. Nah, di sini kita tetap harus melakukan komunikasi yang bagus dengan leadernya dari grup tersebut. Jadi ketika kita misalkan melihat ada sesuatu cues atau signal atau apa yang mengisyaratkan bahwa we don't need to do suggestive selling, please don't do it, because we respect the leader tersebut.
Yang selanjutnya adalah ketika ini juga attention to the group. Jika if you are asked to describe particular item by the guest, certainly provide an accurate description, not blather. Jadi di sini dijelaskan bahwa karena ini grup, jadi kita ketika menjelaskan sesuatu ke tamunya itu straight to the point. Jadi accurate information, jangan kemana-mana, jangan terlalu banyak memberikan embel-embel, karena kita harus tetap memperhatikan cues atau sesuatu dari leadernya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah after you have engaged to the host comfortably and is not disrupted your presentation, always suggest one or two appropriate wine. Nah, di sini jelaskan kita tetap harus melakukan kontak dengan hostnya, leader dari grup tersebut. Nah, ketika kita sudah menjelaskan dan melihat bahwa tidak ada sesuatu yang dari hostnya, jadi kita bisa menawarkan atau bisa melakukan suggestive selling ke tamu tersebut. Yang selanjutnya adalah masalah dessert. Before reciting dessert, ask the host discreetly if he or she is interested in your special dessert. Jadi di sini juga kita harus juga melihat cues atau melihat sekali lagi komunikasi dengan hostesnya, apakah kita bisa menawarkan dessert. Yang selanjutnya adalah upselling. Seperti dibilang, suggestive selling as a professional seller. Upselling yang dimaksud adalah has to be win-win for everyone. Jadi tamu merasa happy dan kita juga mendapatkan average check yang lebih. Yang selanjutnya adalah try to offer item that might not be in the menu and also guide guests through the dining experience. Jadi di sini misalkan kita bisa mengajak tamunya itu untuk menikmati our special of the day, dessert of the day, whatever the special not ordinary in the menu. Yang selanjutnya adalah you have to put the needs of your customer first, then money will follow. Sekali lagi, taruh kebutuhan customer itu menjadi top priority. Once again, this is not just about getting money, but also get money, but keep the satisfaction of the customer in place. Always remember, you can only sell a product if you know it by heart. Sekali lagi, kita cuma bisa menjual produk dengan baik jika kita mengetahui dengan baik produk tersebut. Yang kedua, selalu diingat, you never know who you are selling the product to, so be careful. Jadi di sini kita nggak tahu karena setiap customer itu mempunyai perbedaan atau mempunyai karakter yang beragam. Jadi di sini juga dituntut kemampuan kita as a sellers or salesman, become a professional seller yang bisa mengadjust, yang bisa menyesuaikan stylenya kita dalam meng-approach atau meng-propose suatu item ke tamu. And then last word, start doing now. Practice is the best way to learn. And then sekali lagi, kita harus memulainya dari sekarang. Praktis atau melakukannya adalah cara terbaik untuk belajar. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa mempraktekkannya adalah cara terbaik untuk belajar. Last word is happy selling semuanya. Happy selling guys.